Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen dakwah. Pada organisasi dakwah, dalam proses pencapaian tujuan diperlukan sebuah manajemen yang baik, sehingga tujuan itu bisa tercapai dengan sempurna, tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap manajemen? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 yang bunyinya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Yang artinya wallahu a'lam bishawab, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ada pergantian langit, maksudnya ada pergantian langit dan bumi, ada pergantian siang dan malam, perputaran matahari, ya, bulan dan lain sebagainya. Itu ada aturan-aturan Allah sehingga semuanya tidak berbenturan. Itu manajemen yang sangat luar biasa. Kemudian apa sih pengertian manajemen itu? Secara bahasa, bahwasannya manajemen itu berasal daripada bahasa Inggris yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan juga, dan yang lainnya. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai an-nizam atau at-tanzim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, diatur dengan baik. Kemudian secara istilah, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi, serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ya, itulah definisi daripada manajemen secara istilah. Jadi nanti ada dalam manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian. Nanti juga ada pembahasan secara khusus seperti POAS, planning, organizing, actuating, controlling, dan lain sebagainya. Ya, itu manajemen dakwah. Manajemen dalam bidang dakwah. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'wan, doaan, yang artinya sebagai mengajak, menyeru, memanggil, dan lain sebagainya. Intinya mengajak. Pada tataran praktik, dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, seperti unsur-unsur dakwah, yaitu pertama, penyampaian pesan. Dalam berdakwah kita menyampaikan pesan apa yang kita sampaikan, informasi yang disampaikan, juga penerima pesan. Itu unsur dalam berdakwah. Istilah dakwah dalam Al-Quran banyak juga diungkapkan yang berbentuk fi'il maupun masdar. Semajak lebih dari 100 kata. Seperti dalam Al-Quran, dakwah itu artinya beda-beda ya.
Seperti dalam Al-Quran yang artinya untuk mengajak, itu ditemukan sampai 46 kali. Kemudian apalagi ya, 39 kali untuk mengajak kepada Islam dan kebaikan. Kemudian ada lagi mengajak dalam kebaikan untuk dan menjauhi neraka, itu ada 7 kali. Jadi di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang dakwah. Kemudian ya, unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah ya, diantaranya seperti yang pertama adalah da'i. Da'i itu ya da'i, pelaku dakwah. Ya kalau dakwah tapi nggak ada da'i ya gimana. Jadi yang pertama adalah da'i, yang mengajak, yang berdakwah. Ya, terus dakwah itu ya macam-macam nantinya. Kemudian maudhu, yang kedua maudhu. Tadi da'i, sekarang maudhu. Bukan maudhu, mad'u. Mad'u itu yang penerima dakwah, audiens. Kalau ada da'i tanpa audiens ya gimana? Seperti halnya radio, itu ya nggak ada yang mendengarkan mungkin. Ya. Jadi ada da'i, ada mad'u, yang diajak bicara ataupun penerima dakwah. Kemudian yang ketiga adalah madatun, yaitu materi dakwah. Ya, jadi yang kita sampaikan materinya harus ada, ya, dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma, begitu juga dengan kias. Materi kita sampaikan tentang keislaman lah, tentang apa saja yang berhubungan dengan yang ingin kita dakwahkan, baik juga dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya, banyak. Kemudian nomor 2 tadi, sekarang nomor 3 ya, unsur-unsur dalam dakwah itu seperti halnya wasilah ya. Berarti nomor 4 wasilah itu, wasilah ataupun media yang kita gunakan. Bisa media itu bisa kita lisan ya, media lisan langsung di depan audiens. Ada juga media seperti halnya saya sekarang ini, saya mengungkapkan ini ya di tempat saya, dan yang mendengarkan mungkin dari berbagai tempat dan wilayah. Ini media yang digunakan. Kemudian yang nomor 5 unsur dalam berdakwah itu adalah thoriqah atau metode. Metode apa yang digunakan dalam berdakwah? Ada yang bil hikmah, ada yang mau'izah hasanah, metodenya itu. Ada yang berdakwah dengan cara bertukar pikiran, mujadalah billati hiya ahsan, atau sering kita lakukan di kampus-kampus, yaitu berdiskusi. Nah, itu bisa unsur dalam berdakwah ya. Kemudian yang nomor 6 unsur dalam berdakwah itu adalah asar, efeknya. Kira-kira kita dalam berdakwah itu ya semaksimal mungkin kita harus ada efeknya, ada asarnya, sehingga tidak hanya dakwah saja tapi nggak ada aplikasinya, tidak ada penerapannya, tidak ada amalnya ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti halnya
pohon tanpa buah. Ya. Jadi ketika kita berdakwah, semaksimal mungkin kita mengajak untuk menerapkan apa yang kita dakwahkan. Jadi tadi bahwasanya manajemen itu adalah mengelola, dakwah itu ya kita mengajak. Kita dalam berdakwah juga harus di manajemen. Ya, harus di manajemen dengan baik. Unsurnya apa saja? Yang pertama dai, pelaku dakwah. Ya, itu satu. Yang kedua mad'u, penerima dakwah, audiens harus ada. Kemudian yang ketiga madah, materi yang kita sampaikan. Apa tentang fikih lah, apa tentang tauhid lah, apa tentang sejarah lah, dan lain sebagainya, apa mau campur aduk dan lain sebagainya, sehingga ada materi yang kita sampaikan. Kemudian yang nomor 4 itu wasilah. Medianya apa? Bisa media seperti langsung, ada media lewat tulisan juga, itu dakwah juga. Kita nulis sesuatu di buku, dijadikan sebuah buku, itu dakwah juga. Kemudian di apa saja, pokoknya ya ada media-media yang lain, bukan hanya mubasir saja. Apalagi zaman sekarang lagi musim corona seperti ini kan gitu. Ya, dakwahnya harus dakwah bil medsos, harus menggunakan medsos, menggunakan Facebook lah, Twitter lah, juga yang lainnya yang bisa digunakan menjadi dakwah kita, ataupun YouTube lah dan lain sebagainya, banyak. Kemudian yang nomor 5 thoriqoh, metode. Ya, ketika kita berdakwah, ya, usahakan dengan mau'idhah hasanah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, jangan sampai kita berdakwah tapi ternyata ucapan-ucapan kita buruk, menjelekan orang lain, ngomongnya kasar dan lain sebagainya. Diusahakan dalam berdakwah harus menggunakan metode-metode yang santun, ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu slow, ya. Kira-kira tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, yang paling bagus adalah ya tengah-tengah, tidak terlalu kasar, tidak terlalu slow. Kemudian yang nomor 6, bahwasanya unsur dalam berdakwah itu adanya efek athar. Ya, al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Jadi ayo, setelah kita mempunyai ilmu yang banyak, sedikit-sedikit kita mencoba, ya, belajar untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya, itu saja. Mohon maaf barangkali ada kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya. Mohon maaf atas segalanya. Dengan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.